Ya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Bapak terima kasih kalau malam ini kami masih semangat untuk mendengar pesan Tuhan lewat kebenaran firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Biar Engkau sendiri ya Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami belajar terus untuk mengenal di tengah masa-masa yang sukar. Kami bukannya tahu tentang masalah demi masalah, tapi di tengah masa sukar kami mau tahu tentang kebenaran firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang bisa memerdekakan setiap kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita ya, tetap semangat, tetap percaya bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini ya, kita tetap semangat. Tadi saya juga nanti saya ajak kesaksian ibu yang tadi kesaksian di Surabaya ya. Nah ini muter-muter nih, nggak ada suara. Yang bener yang mana? Saya nggak akan mulai dulu. Muter-muter nggak ada suara, bener nggak ya? Oh, nah itu kok masih muter-muter nggak ada suara. Nanti kalau saya lanjutin, karena memang sudah bagus ya. Kalau bagus baru saya lanjutin, kalau nggak bagus putar-putar. Sudah oke semua ya. Oke. Hari ini saya cuman mau berkhotbah sejenak sebelum saudara tidur, supaya saudara ngalami sesuatu yang membuat saudara hari-hari ini nggak perlu takut ya. Ada banyak orang yang ketakutan hari-hari ini. Nah ini kayaknya ini suara jelas ya. Oke. Nah, sesuatu yang terjadi ya hari-hari ini, tadi ada seorang ibu yang saya sendiri juga kaget waktu dia ke rumah saya ya, sepintas dia cerita bagaimana memang dia ngalami, tapi saya nggak pernah berpikir bahwa dia ngalami keadaan yang begitu beratnya, sampai ya tadi yang onsite di Surabaya, sampai yang dengar kesaksian sampai wow gitu ya. Tapi luar biasa, ibu ini bisa bersaksi, dia tetap kuat, dia tetap punya pengharapan walaupun dia sempat lelah. Orang kalau lelah itu kekuatannya pasti dicuri sama iblis. Makanya waktu kita lowbat, kita kenapa perlu diisi firman setiap hari, supaya kita dengan masalah, tekanan hidup ya, yang namanya tantangan tidak tambah mudah, fakta makin buruk, itu benar-benar bisa mencuri sukacita, kekuatan, dan kita benar-benar kalau sudah lowbat, respon kita pasti salah. Makanya ibu itu tadi cerita, Bu, saya itu untung ditelepon sama Bu Eli. Kalau enggak saya sudah mau bunuh suami saya ya. Dia sudah mau bunuh, dia sudah mau tanya bagaimana dia sudah mau pinjam gunting, tapi ternyata gunting yang ada itu tumpul saudara ya. Dan kita percaya hari-hari ini tidak ada kekuatan lain selain kita hari ini hanya mau dekat sama Tuhan. Kita lewat firman, kita lewat ikut live, dengar khotbah ya, daripada dengar apa kata dunia, kita pasti ketakutan hari-hari ini. Ada berita tentang perang dunia, ada berita tentang bagaimana nanti kalau perang dunia semua naik, orang bondong-bondong bingung, uang mau, yang punya uang mau dibelikan apa ya. Jujur kalau sudah perang mau beli apa saudara? Semua sudah tidak bisa, mau kabur kemana. Hari-hari ini pastikan tidak ada tempat yang paling aman selain kita berlindung sama kekuatan Tuhan. Itu sebabnya malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana saat Tuhan diam di balik banyaknya masalah. Bagian kita nanti saya ambil kesimpulan 3 hal aja. Kalau saudara cuman baca nanti di Mazmur 3. Pada waktu saya merenungkan firman ini, saya tahu bahwa Daud ini melakukan sesuatu walaupun kelihatannya Tuhan itu diam. Kalau hari-hari ini kelihatannya Tuhan diam di balik banyaknya masalah kehidupan saudara dan saya, pastikan kita jangan terus hari ini juga. Kalau Tuhan diam, kita juga terus aktif saudara ya. Kita jangan terus karena Tuhan diam kita sudah tawar hati. Orang tawar hati, firman Tuhan berkata, kecillah kekuatan kita. Kita baca dulu di Mazmur 3 ayat 1 dan 2 ya.
Kita baca Mazmur 3 ayat 1 dan 2. Kita baca. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Lihat ya, waktu itu Daud mau dibunuh oleh anaknya. Apa yang dialami pasti orang kalau sudah mengalami keadaan seperti Daud, depresinya pasti berat. Ayat kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Mungkin malam ini saudara juga ngerasain, saudara dikejar-kejar masalah hutang, ya. Saudara dikejar-kejar jerat pelakor, jerat istrimu kabur, jerat penyakit kanker. Yang banyak hari-hari ini mengejar saudara. Dan saudara ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, banyaknya lawanku, banyaknya orang yang bangkit mau menyerang aku. Mungkin malam ini ada banyak orang yang juga direkakan yang jahat oleh banyak orang. Saudara sudah jadi orang benar, tapi banyak orang yang bangkit mau melawan saudara. 3, banyak orang yang berkata tentang aku. Bahkan banyak orang berkata tentang saudara, baginya sudah tidak ada pertolongan daripada Allah. Berapa banyak malam ini juga kita selalu dengar apa kata orang, termasuk saudara seiman bisa ngomong sesuatu. Nggak ada lagi pertolongan daripada Allah. Masalahmu terlalu banyak, terlalu kompleks, terlalu sulit. Rasanya kamu nggak akan pernah mau lihat pertolongan Allah. Buktinya sampai hari ini Tuhan juga diam, tidak melakukan sesuatu apapun untuk menolong kita, ya. Mungkin itu kita rasakan malam ini, tapi sekali lagi kalau Tuhan diam di balik masalahmu yang banyak, ada banyak rekaan jahat, bahkan ada banyak suara-suara yang berkata terlalu sulit rasanya engkau keluar dari masalahmu, bahkan Tuhan itu sudah tidak ada pertolongan lagi kelihatannya. Maka sekali lagi jangan pernah berputus asa. Apapun yang terjadi hari-hari ini, percayalah Tuhan itu tetap selalu Tuhan yang pegang kedaulatan hidupmu dari awal sampai akhir. Orang mau bicara hidupmu sulit, hidupmu susah, hidupmu ndak lihat pertolongan, engkau sudah terlalu jauh jatuh, terpuruk, bahkan hidupmu hari-hari ini ngalami keadaan yang sulit. Percayalah bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Bahkan kalau saudara lihat Mazmur 4 ayat 9, malam ini siapapun yang mengalami keadaan yang sulit, kita mau belajar seperti Daud. Mazmur 4 ayat 9 berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Pastikan malam ini ndak usah panik sebelum tidur. Jadilah seperti seorang Daud di tengah tekanan. Dia ambil keputusan untuk dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu aku mau segera tidur, ya. Malam ini jangan izinkan pikiranmu berjalan-jalan kemana-mana. Jalan-jalan 5 tahun kemudian gimana? Jalan-jalan 2 tahun kemudian gimana? Jalan-jalan kalau suamiku ndak pulang, nanti menghamili orang, nanti selingkuh gimana, ya. Jalan-jalan kankerku kalau tambah parah gimana? Jalan-jalan hutangku nanti tokoku sepi bangkrut gimana? Enggak. Tapi kita mau malam ini mengambil langkah seperti seorang Daud. Malam ini nanti setelah ikut live ini, ya, mungkin saudara nanti mau lanjut sejenak lagi tentang tema yang berbeda, ya. Percayalah saudara segera ambil keputusan, tapi dengan tentram. Tangkap ya. Dengan tentram aku mau membaringkan diri. Sudah, kalau membaringkan diri, segeralah tidur, berdoa, ngucap syukur, tidur. Pikiran ini di rest secara pikiran. Saudara tidak boleh jalan-jalan lagi mikirin hutang gimana, suamiku gimana, istriku gimana, anak-anakku gimana, kankerku gimana, hari esokku gimana. Enggak. Apa yang saudara pikirkan gimana, bagaimana, itu semua sudah ada di dalam pengendalian Tuhan. Saudara tidak bisa kendalikan usaha yang bangkrut untuk dipulihkan, tangan kita tidak mampu. Tapi tangan Tuhan, Dia berkata malam ini,
aku pasti mampu mengendalikan sebangkrut-bangkrutnya usahamu. Percayalah, kegagalanmu ndak akan terus selamanya. Suatu kali aku yang akan membuat kebangkitan dan keberhasilan. Engkau akan lihat pertolonganku. Yang penting hari ini Tuhan berkata, tentram aja, segera tidur. Kenapa? Daud berkata, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Berarti ada kata aman. Waktu kita tidur, kita percaya. Waktu kita sudah tidak jalan-jalan pikiran, malam ini Tuhan berkata, nak, aku Tuhan Allahmu yang akan membiarkan hidupmu untuk melihat tentram dan semuanya akan aman. Waktu kita tentram, maka Tuhan ambil alih semua yang saudara takutkan, dan malam ini dia menjamin semuanya akan aman. Tangkap ya, ada kata aman. Jadi sekali lagi, kita jangan pernah ikut-ikutan dunia panik. Dunia sedang kacau balau, dunia ini sedang tidak tahu arahnya kemana. Tapi jalani kesusahan sehari, cukup untuk sehari, besok ada bentuk kesusahan yang lain. Percayalah, malam sebelum kita masuk ke hari esok, malam setiap hari mulai praktek untuk segera tidur, membaringkan diri dengan tentram dan segeralah tidur, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang akan membiarkan hidup kita diam dengan aman. Ada kata aman berarti ada jaminan. Itu sebabnya malam ini kita tidak perlu takut. Kalau Tuhan yang menjamin aman, berarti di tengah keadaan hidupmu yang sulit, sesulit-sulitnya orang benar, sekalipun ada kanker yang lagi didiagnosa, ada yang namanya rumah tangga hancur, pastikan malam ini Tuhan berkata, di balik diamnya aku, ketika engkau juga bisa tentram untuk tetap mempercayai aku, maka keadaan hidupmu pasti aku jamin aman. Karena akulah Tuhan yang membiarkan hidupmu, sekalipun aku diam, kelihatannya aku belum bertindak, tapi aku tetap akan membiarkan hidupmu berakhir dengan aman. Kalau kata aman, maka kita hari ini cuman mengaminkan aja. Akan pernah takut ya. Ini kita lompat 3 hal aja malam ini. Malam ini yang Tuhan mau hari ini kita mengaminkan semua firman. Pasti hasilnya aman. 3 hal. Yang pertama, bagaimana kehidupan yang perlu kita lakukan. Kalau Tuhan diam, maka bagian kita adalah tetap mengandalkan Tuhan, maka pasti akan diberkati. Yang kedua, responmu harus benar. Yang ketiga, kita harus teguh berdiri di atas firman, bukan melihat fakta. Orang yang kepingin segera tidur dengan memiliki damai sejahtera, hidupnya tentram. Kalau ini pikiran jalan, maka kita tidak akan pernah tidur dengan tentram. Begitu saudara bisa mententramkan pikiran, maka dia ambil alih semua masalah kita dengan aman. Bahkan Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Orang tidur itu ternyata luar biasa ya. Kalau kita tidurnya bisa dengan mengucap syukur, sudah tentram, Tuhan katakan, aku sudah malam ini, aku sudah mengangkat tangan. Aku mengandalkan Tuhan hari ini. Untuk aku tahu semua masalahku pasti ada jalan keluarnya. Dan aku mau Tuhan hari ini responku benar. Aku tidak mau sakit hati, aku tidak mau marah, aku tidak mau panik, tidak mau takut. Bahkan aku mau terus teguh berdiri di atas iman, bukan melihat fakta. 3 hal yang saya akan bahas. Seorang Daud yang bisa segera tidur dengan aman dan tentram ya. 3 hal hari ini pastikan di Mazmur 3 ayat 4. Kenapa saya bisa lihat langkah Daud hari ini mengandalkan Tuhan? Dia berkata seperti ini. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Lihat ya. Daud tidak pernah berpikir bahwa hidupnya hari ini di tengah Tuhan diam. Dengan banyaknya masalah, kalau sampai ini terjadi, Tuhan diam. Sekali lagi, Tuhan diam itu tetap dia
menjadi perisai perlindungan saudara. Yang kedua, engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan luar biasanya Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Berarti malam ini kalau saudara sebelum tidur, kita istirahat aja. Saudara cuma tinggal berdoa. Yang pertama hari ini katakan, Tuhan, aku tetap mau mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena aku sudah menjadikan Tuhan itu sebagai perisai perlindunganku. Aku sudah menjadikan Tuhan itu kemuliaan yang tidak pernah memalukan aku. Dan aku jadikan Tuhan itu jawaban hidup kita. Pastikan kalau kita mengandalkan Tuhan, maka malam ini saudara yang mau tidur berserah dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan jadi perisai perlindungan saudara. Saudara pasti aman. Tuhan itu akan menjadi kemuliaan yang tidak akan pernah memalukan saudara. Saudara pasti lihat kemenangan yang luar biasa. Yang ketiga, Tuhan itu menjadi jawaban hidup kita. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau kita mengandalkan Dia sebagai perisai perlindungan, Dia sebagai Tuhan kemuliaan yang tidak pernah memalukan saudara, dan Tuhan itu jawaban hidup saudara, pasti semuanya akan dijamin aman. Ya, Tuhan perisai, Tuhan kemuliaan, jawaban hidup. Itu yang terjadi. Pastikan kalau kita bisa hari ini tentram, Tuhan diam sekalipun. Tapi kalau kita hari ini mengandalkan Tuhan, sudah 3 langkah yang Tuhan lakukan. Tidak akan pernah Tuhan itu sediakan. Makanya kenapa kita perlu tentram hari ini. Kalau Tuhan diam sekalipun, jangan pernah panik. Orang panik itu menunjukkan kualitas yang sangat rendah. Sekali lagi ya, orang panik itu adalah orang benar yang kualitasnya sangat rendah. Dan Tuhan itu sangat gak mau lihat orang benar yang kualitasnya benar-benar kualitas, apalagi ya kualitas KW1, kelihatannya sudah jadi orang Kristen sejak lahir, kelihatannya sudah melayani Tuhan, tapi begitu ngalami banyak masalah, banyak tantangan, dikejar-kejar orang terdekat menyakiti kita, kita justru mulai kehilangan damai sejahtera. Kita tidak bisa tentram lagi, mau tidur mikiri sakit hati, mau tidur mikiri hutang. Pastikan malam ini pesan Tuhan, kalaupun aku diam dengan banyaknya masalah, engkau harus tetap hari ini tentram. Tentram, segera tidur. Ya, saudara segera tidur dan saudara tidak perlu lagi panik menghadapi segala apapun. Tapi yang Tuhan mau malam ini tentram, membaringkan diri, segera tidur, dan Tuhan akan ambil alih. Tuhan menjamin semuanya aman. Itu yang pertama. Ya, yang pertama apa? Andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan perisai perlindungan, jadikan Tuhan kemuliaan yang tidak memalukan, dan jadikan Tuhan itu jawaban hidup kita. Pasti kita akan lihat semuanya aman, tidak akan tidak. Nah, yang kedua, respon benar. Lihat ya, Mazmur 3 ayat 6 sampai 7. Mazmur 3 ayat 6 sampai 7. Saya tidak akan keluar dari Mazmur 3 karena perenungan malam ini seputar Mazmur 3. Kita mau belajar bagaimana tips Daud saat dia mengalami banyaknya masalah di balik Tuhan yang diam. Kita kalau Tuhan diam, jangan pernah panik. Pastikan hidup kita juga malam ini tetap tenang dan percaya. Nah, kita lihat, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Pastikan sebelum tidur, saudara ngomong sama diri kita sendiri. Hai jiwaku, tenang aja, tidur aja. Sebab besok kalau kita bangun, sekalipun ada kesusahan yang bentuk lain, Tuhan itu tetap menopang kita. Jadi sekali lagi, tidak usah takut kepada puluhan ribu banyaknya masalah yang siap mengepung kita besok. Kalaupun kita besok pagi bangun, ada banyak kesusahan yang mengepung kita, ada banyak masalah yang
datang mengepung kita, sekali lagi katakan buat jiwa kita, hai jiwaku tetap tenang, tidur yuk tidur. Ada banyak orang yang gak bisa tidur malam ini, tapi kita mau belajar, ini obat tidur. Daripada saudara minum obat tidur, saya itu sering konselingi ibu-ibu yang suka minum obat tidur. Saudara nanti jadi zombie loh. Saya sudah lihat seorang ibu yang 3 jam sekali bangun sanak 1, 3 jam lagi tidak tidur sanak. Bayangin 1 malam katanya bisa 3 sanak saudara. Apa nggak jadi zombie? Sampai otaknya sekarang ini pikun, masih muda tapi sering lupa, lemot. Ini langsung jadi Pentium Bu Eli kalau sudah mikir berat-berat. Saya ini masih muda tapi pikunnya luar biasa. Itu karena efek obat tidur, obat depresi yang membuat dia hari-hari ini ketakutan. Hari ini tip kita belajar, sekalipun Tuhan diam dengan banyaknya masalah, sekali lagi jangan pernah kita panik, kita juga harus ikut tentram. Percayalah, malam ini katakan buat jiwa kita, aku mau membaringkan diri lalu tidur jiwaku. Aku besok bangun sebab Tuhan masih menopang aku di tengah masa-masa yang besar dan aku tidak takut. Besok kalau aku bangun puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Hai jiwaku, tetap tenang, tetap percaya dan tidak takut. Karena Tuhan sudah jamin aman. Sekali lagi, kalau mau tidur kita praktek seperti ini. Ya, kita percaya kita hari ini tidak ada cara lain. Selain kita tidak pinter, kita juga nggak bisa berbuat apa-apa untuk keluar dari jerat hutang, jerat masalah rumah tangga, jerat penyakit kanker. Tapi kita tahu bahwa ada Tuhan yang malam ini, dia Tuhan yang baik dan dia berkata, apa yang terjadi dalam hidupmu, sekalipun aku diam, aku belum bertindak, tapi aku sudah pasti menjamin hidupmu pasti aman. Hari ini kita sebagai anak Tuhan, bagian kita cuman amin Tuhan, amin. Setiap apapun yang terjadi aku mengaminkan, pasti keadaan hidupku tidak akan terjadi sesuatu yang menakutkan. Justru orang yang suka minum obat depresi, obat tidur, senyatanya itu yang menakutkan saudara. Makanya malam ini yuk kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu pasti bekerja secara luar biasa. Jadi sekali lagi ya, langkah kedua respon yang benar. Jangan sampai sebelum tidur responmu salah. Tuhan memberikan berkat buat orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Waktu responmu benar, kita ini dicintai Tuhan. Jadi hari ini jangan pernah, orang kalau minum obat tidur depresi, Tuhan yang dari atas nunggui saudara itu cuma bilang gini, nak, kamu ini cuma tahu masalahmu yang besar loh nak. Kamu lo ndak tahu siapa aku. Aku ini Tuhan yang jauh lebih besar dari masalahmu nak. Walaupun aku diam, masa kamu ndak kenal aku? Ya kalau aku diam karena aku sedang menguji hidupmu. Masa kamu ndak kenal siapa aku? Kamu cuma taunya hutangmu besar. Kamu cuma taunya masalahmu besar. Kamu cuma taunya suamimu ndak pulang. Kamu cuma taunya kanker lagi terjadi menimpa hidupmu. Tapi kamu pernah tahu ndak siapa sih Tuhan yang ada di pihakmu dengan banyaknya masalah, dengan diamnya aku? Diamnya Tuhan itu karena dia sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Diamnya Tuhan bukan dia nggak bekerja, tapi diamnya Tuhan, dia selalu ingin memberikan kebaikan dan dia sedang membuat, selain dia sedang bekerja, dia juga sedang membuat segala sesuatu itu menjadi indah pada waktunya. Allah turut bekerja. Tuhan turut membuat segala masalah hidupmu hari ini dengan diamnya. Bukan berarti aku diam tinggal berpangku tangan. Aku sedang bekerja. Aku sedang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya malam ini tidak ada orang yang tidak bisa tidur. Orang hari ini belajar selama kita tidak mengandalkan Tuhan, andalin otak pikiran kita semakin tidak berdaya. Coba saudara pikir, kalau malam ini saudara sedang terjerat hutang yang besar. Saudara mau mikir gimana keluar dari jerat hutang, kanker sudah stadium 4. Saudara mau mikir apa coba? Saudara mau stres, pikiran kita ini ngandalin pikiran kita bisa enggak?
ciptain solusi. Kita bisa ndak belah laut? Kita bisa ndak buat kanker stadium 4 untuk sembuh sehat? Kita bisa nggak buat orang mati bisa bangkit? Kita semua nggak bisa. Nah kalau kita nggak bisa, Tuhan bilang gini, ini waktunya bagianku. Yang penting kamu jangan sampai malam ini kamu panik. Kalau kamu panik, nanti pada waktu kamu satu hari demi satu hari, iblis itu akan kuasai hidupmu, responmu nanti pasti salah. Tapi kalau kamu mengandalkan aku, responmu pasti benar. Sebelum kita tidur malam ini, mulai belajar. Mulai pikiran kita diistirahatkan, ganti andalkan Tuhan. Kalau kita sudah ngandalin Tuhan, maka kita mandang masalah dari kacamatanya Tuhan. Kita akan berkata dengan masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Memang aku tidak mampu untuk membuat solusi. Aku bukan orang yang serba mampu diciptakan Tuhan, serba hebat. Tapi masalah, aku punya Tuhan yang besar dan Tuhan yang hebat. Kita percaya bahwa malam ini saudara dan saya, ya, saudara akan lihat ada kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar, ya. Jadi hari ini katakan ya, obat tidur apa saudara? Tenang, percaya, tidak takut, ya. Jadi sebelum tidur katakan, hai jiwaku, jadilah tenang. Besok aku bangun, Tuhan itu tetap menopang aku dan aku ndak takut. Kalau Tuhan menopang aku ndak takut untuk menghadapi puluhan ribu orang yang mau mengepung aku. Aku cukup satu kuasa, ndak perlu kuasa apapun, ndak perlu kehebatanku. Cukup Tuhan yang menopang aku. Malam ini kita percaya, di balik Tuhan yang diam dengan respon yang benar. Besok kita bangun, Tuhan tetap menopang saudara. Sehingga kita pasti sanggup untuk menghadapi semua tantangan hidup. Kalau kita hari ini berputus asa, maka kita tidak lihat. Makanya tiap malam, percayalah, Tuhan itu sebelum saudara tidur, Tuhan itu saya bisa bayangin, Tuhan pasti dia dengan keadaan apapun masalah kita, Tuhan tidak pernah lihat, karena bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tapi Tuhan lagi melihat setiap anak-anak Tuhan, dia lagi uji, coba si A ini kalau mau tidur gimana, panik atau tetap tenang. Tuhan cari loh orang-orang yang tenang, yang bisa tidur dengan tenang, walaupun masalahnya besar, dia tetap hari ini tenang. Kalau anak Tuhan yang panik, itu Tuhan itu sangat kecewa. Kenapa? Nak, kamu nggak tahu aku siapa ya? Kamu cuma taunya masalahmu yang besar. Kasian deh lu. Kok nggak tahu kalau dibalik semua masalahmu yang nopang hidup saudara dan saya itu Tuhan yang besar. Kasian deh. Orang yang seperti ini yang paling kasihan saudara. Makanya malam ini tidak ada orang yang butuh obat tidur, obat depresi. Karena kita kenal siapa Tuhan. Nah, yang terakhir, bagaimana teguh berdiri di atas iman, bukan melihat fakta. Mazmur 3 ayat 8-9. Pastikan malam ini yuk, kalaupun iblis berkata, besok kamu ngadepi tantangan, saudara tetap pastikan teguh berdiri di atas iman. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul semua rahang musuh, rahang semua musuh, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat. Pastikan sebelum tidur, katakan malam ini, aku percaya Tuhan pasti bangkit menolong aku. Kalau besok Tuhan menopang aku menjalani masa kesusahan sehari cukup sehari. Bukan hanya Tuhan itu menopang aku, tapi aku berdiri di atas iman. Kalaupun banyak musuh mengepung aku, 1000 musuh, puluhan ribu mau ada di depannya, aku tetap memilih tentram. Aku memilih tetap tenang karena aku percaya Tuhan pasti bangkit menolong aku. Aku percaya Tuhan pasti berperang untuk mengalahkan musuh-musuhku, dan aku percaya di tengah masa yang sukar Tuhan hadir dengan pertolongan dan berkat-Nya. Itu yang dikatakan Daud. Makanya malam ini kita
ikuti tipsnya Daud supaya bisa membaringkan diri, segera tidur tanpa rasa takut. Praktek ya. Malam ini nanti sebelum tidur, saudara berkata-kata pada diri saudara sendiri. Tuhan, aku mau segera membaringkan diri dan aku mau segera tidur. Terima kasih ya Tuhan buat malam ini. Aku sudah mendengar pesan-Mu. Aku belajar dari seorang Daud, yaitu aku mau malam ini untuk mengandalkan Tuhan. Aku percaya bahwa di tengah masa yang sulit, di tengah banyaknya tantangan, banyaknya masalah, banyaknya semua keadaan sulit sekalipun, aku tetap mau menjadikan Tuhan perisai hidupku. Tuhan itu kemuliaanku yang tidak pernah memalukan aku, dan Tuhan itu jawaban hidupku. Sehingga ketika besok aku bangun, aku tahu keadaan hidupku pasti aman. Selama Tuhan jadi perisai kemuliaan, dan selama Tuhan jadi jawaban hidup saudara, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan hidupmu. Apa yang tidak bisa dilakukan? Kalau perisai perlindungan Tuhan itu selalu ada, maka kita pasti aman. Makanya tadi ada khotbah yang bagus ya. Selama kita itu punya komunitas yang benar, maka perisai Tuhan itu akan menjagai. Waktu komunitasmu benar, begitu engkau mau putus asa, maka ada banyak orang yang akan menarik hidupmu. Sudah, jangan. Buat apa putus asa? Kita sama-sama loh menjalani masa sukar ini ya. Khususnya kita yang hari-hari ini puasa sedang 40 hari, tanggal 10 November nanti hari pahlawan kemenangan ya. Kita akan melihat sorak-sorai kegirangan selama 40 hari kita puasa. Bisa praktek ya. Malam ini siapa yang lagi stres, siapa yang lagi capek, siapa yang lagi putus asa, sekali lagi ndak usah takut. Sebelum tidur, yuk segeralah tidur. Jangan pikiran jalan-jalan. Coba mulai praktek. Kalau itu dipraktekkan, saya percaya yang tadinya butuh obat tidur, butuh obat penenang depresi, tidak akan pernah lagi. Tapi percayalah, malam ini kita akan mau praktek. Tuhan, aku mau hari ini. Tuhan perisaiku, Tuhan kemuliaanku, Tuhan jawaban. Itu yang Daud katakan. Ya, kita percaya setiap kali kita berdoa, tidak mungkin Tuhan tidak jawab. Yang kedua, katakan buat jiwamu. Hai jiwaku, jadilah tenang ya, karena aku tahu bahwa Tuhan pasti topang aku. Jadilah tenang, jadilah percaya, dan jangan takut kepada puluhan ribu. Besok ada kesusahan, tantangan yang besar, katakan lagi, aku mau tenang, aku mau percaya, aku tidak mau takut, aku mau tidur, segera tidur, karena aku percaya aku sudah berdiri di atas imanku yang tidak pernah tergoncangkan oleh puluhan masalah, banyaknya masalah. Seperti Daud ketika Absalom anaknya sendiri mau membunuh hidupnya, tapi respon Daud luar biasa. Dia tetap mau bisa membaringkan diri dengan tentram karena dia punya berdiri di atas iman. Dia percaya bahwa Tuhan pasti bangkit menolong hidupnya. Dia percaya Tuhan bukan hanya bangkit 3B. Tuhan bangkit, Tuhan berperang, ya, Tuhan hadir. BBH, Tuhan hadir dengan pertolongan dan berkatnya. Sekali lagi, maukah kita mempercayai Tuhan di tengah keadaanmu yang sulit? Tuhan itu pasti bangkit untuk menolong hidupmu. Tuhan mau berperang untuk mengalahkan musuhmu, dan Tuhan hadir dengan berkat dan pertolongannya. Kalau itu kita jadikan gaya hidup setiap malam, ya, buka mata, nanti ada kasih setia Tuhan. Tiap kali mau tutup mata, saudara mulai ucapkan, declare firman. Daripada saudara pikiran dibuat jalan kemana-mana mikiri hutang. Hutang bisa berubah, ngerenungi angka bisa berubah. Nggak bisa kan ngerenungi toko kok sepi ya, usaha sepi, aset nggak laku-laku, aset kok sepertinya sulit dijual ya Tuhan, tolong ya Tuhan. Mungkin kalau itu jadi pola pikir kita malam ini, yuk segera berubah, segera di-switch. Pikiran kita yang hari ini suka jalan-jalan mulai ditenangkan. Belajar seperti seorang Daud. Sekalipun hidupnya sulit, tapi Tuhan itu tetap Tuhan yang menjamin hidupmu secara aman. Tidak ada
pribadi yang bisa menjamin hidup kita secara aman. Kalau Tuhan yang jamin hidupmu secara aman di Mazmur 4 ayat 9, 4 ayat 6 ya, yang berkata bagaimana hidup kita 9 dijamin dengan aman, maka tidak ada orang yang hari ini tidurnya gelisah lagi. Tenangkan diri. Waktu kita tenang, Tuhan akan ambil alih semua beban hidupmu dan Dia berkata malam ini, tidurlah dengan nyenyak. Gak usah banyak pikiran. Aku diam bukan aku diam. Aku sedang bekerja kok. Aku tetap membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sudah janji Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh fakta yang buruk. Ya, saya sudah selesai. Ya, ada seorang kesaksian. Saya itu pernah mendengar seorang ibu yang bercerita, ya, di tengah-tengah keadaan hidupnya yang sulit, begitu sulitnya luar biasa. Ketika dia tahu bahwa jalan hidup yang dia lewati dengan banyak masalah, dia bilang gini, bayangin masalah yang saya alami itu bukan masalah biasa-biasa. Keadaan hidup yang hari itu harus kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba kena PHK besar-besaran, ya. Setelah kena PHK besar-besaran, tidak lama kemudian suaminya juga kena PHK besar-besaran. Dieliminasi. Ada pembersihan karyawan, ternyata suami istri ini kena PHK dua-dua. Secara akal mereka sempat berpikir seperti ini, kok kayaknya Tuhan itu diam ya. Kan Tuhan itu sudah tahu. Pada bulan-bulan yang lalu saya sudah kena PHK. Harapan saya, suami saya ini masih jadi pegangan hidup saya. Ya sudah, kita mulai belajar ngirit-ngirit. Tangkap ya. Jadi asalnya dua-dua punya sumber penghasilan, tiba-tiba satu kena PHK, otomatis sumber penghasilan saya cuma dari suami. Ya sudahlah, saya sambil pelan-pelan cari kerjaan, tapi masih tidak seberapa stres Bu Eli, karena masih ada satu sumber yang bisa untuk menopang hidup kami sekeluarga. Anak-anak masih bisa makan, walaupun tadinya masih bisa makan agak-agak royal-royal dikit, konsumtif dikit-dikit, masih bisa. Tapi ini belajar untuk mulai ngirit Bu Eli, mulai semuanya di limit ya. Tapi siapa yang nyangka berapa bulan kemudian kok bisa Tuhan bisa izinkan suami saya juga yang sudah kerja cukup lama, cukup baik, cukup berprestasi, juga di PHK. Secara akal suami istri ini berpikir gini, kenapa kok Tuhan diam? Padahal Tuhan tahu saya ini belum dapat pekerjaan. Ya mbok, ya orang Surabaya gini, ya mbok, oh Tuhan, saya ini kasih kerjaan dulu, baru Tuhan. Kalau memang mau izinkan proses, ini nanti di PHK setelah saya ini dapat kerjaan. Loh, saya cuma berpikir loh, kita ini siapa ya bisa ngatur Tuhan, jujur. Hari ini loh, ndak bisa loh orang ngatur Tuhan dengan proses hidup, walaupun kau sudah setia. Tuhan itu walaupun dia diam sampai dua-dua kena PHK, sekali lagi jangan marah sama Tuhan, jangan panik, jangan lari dari prosesnya Tuhan, karena Tuhan itu cuma mau menguji apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau mengandalkan pikiran kita. Apakah respon kita tetap benar? Apakah kita tetap berdiri di atas iman? Itu yang Tuhan mau lihat dari 3 ini. Kalau hari ini kita berespon salah, maka Tuhan berkata, berarti kamu belum lulus. Selama ini karena hidupmu nyaman, kelihatannya engkau beriman. Tapi senyatanya aku melihat banyak kegagalan ketika aku izinkan hal yang buruk banyak menimpa hidupmu. Hari itu ketika terjadi keadaan yang sulit, saudara tahu apa yang dialami ibu ini? Ibu ini awalnya juga namanya manusiawi ya, dredeg saudara. Bagaimana kalau dua-dua sumber itu sudah ditutup, kena PHK. Si ibu sudah berapa bulan cari kerjaan, tidak ada kerjaan. Oh, namanya manusia itu benar-benar takutnya luar biasa saudara. Mungkin sebagai manusia ya kita berpikir, loh Tuhan
Kok gini ya Tuhan? Lu kenapa? Apa dosaku? Apa salahku? Mulai berpikir yang jelek-jelek. Nggak bisa tidur saudara. Awal nggak bisa tidur suami istri. Cuman kerjanya panik walaupun berdoa. Jujur. Iman itu nggak jalan. Pikiran yang jalan terus. Imannya nggak jalan. Semuanya ndak jalan Bu Eli, respon ndak jalan, iman ndak jalan. Yang jalan bukan mengandalkan Tuhan, tapi yang jalan ini pikiran terus sampai stres, sampai depresi. Sampai di titik tertentu dia berkata, ini ndak boleh dilakukan. Kalau ini dilakukan terus, maka kita nggak akan lihat mujizat. Karena mujizat Tuhan itu hanya terjadi ketika kita hari ini melakukan benar-benar kita harus mengandalkan Tuhan. Selama kita berpikir apa mungkin, apa bisa, apa mungkin, apa bisa di masa sukar kita berdua bisa dapat pekerjaan, maka mujizat tidak akan terbuka. Hari itu dia mulai ambil keputusan untuk mengubah pola pikirnya. Dia mulai mengubah cara berpikirnya. Dia mulai pakai cara berpikirnya Kristus. Nah itu yang dilakukan. Dia berkata, aku tidak mau takut lagi. Aku mau menenangkan diriku. Aku harus percaya. Aku tahu bahwa siapa yang aku andalkan itu Tuhan yang besar. Dia pasti buka jalan. Dia pasti tidak akan pernah meninggalkan aku. Dan kalaupun sampai besok Tuhan belum sedih temukan pekerjaan, aku tetap percaya bahwa dia pasti pelihara hidup saya. Dia pasti cukupkan kebutuhan saya dan anak-anak, karena aku tahu siapa aku. Aku tahu bahwa aku bukanlah budak, aku bukan orang-orang yang terbuang, tapi aku tetap anak yang dikasihi, mulia dan berharga di mata Tuhan. Aku sekali-kali tidak pernah ditinggalkan. Nah ini diucapkan. Makanya kalau malam ini saudara mulai sulit tidur, mulai declare, katakan, Tuhan aku percaya, Tuhan bangkit untuk menolong aku, Tuhan berperang pasti mengalahkan musuh-musuhku, dan Tuhan engkau hadir 24 jam dengan berkat dan pertolonganmu di masa sukar. Saudara tahu apa yang dilakukan ketika imannya mulai bulat. Suami istri mulai bulat imannya, bukan lagi meragukan Tuhan. Dua-duanya dapat pekerjaan dalam sekejap seketika dengan gaji yang besar. Pastikan ya, terima kasih, itu ayat yang bagus di 1 Korintus 2 ayat 16. Memang kita tidak pernah menyelami pikiran Tuhan. Memang kita tidak bisa menasehati Tuhan. Kalaupun sampai dia tutup dua-dua sumber hari ini dengan banyaknya masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin ibu bapak ini berpikir gini, Tuhan, satu sumber aja ditutup itu sudah banyak masalah yang kita hadapi. Kok tega? Kok Tuhan diam? Malah dua-dua sumber ditutup. Bayangin, satu aja ditutup, kena PHK. Sudah banyak loh masalah yang kita hadapi. Ini dua-dua Tuhan diam. Bu, secara akal, kalau satu ditutup aja sudah banyak masalah, berarti dua-dua lebih banyak masalah yang membuat kita pusing 7 keliling. Mungkin rasanya kepingin mati rasanya. Sudah kenapa Tuhan itu kok izinkan, kok enggak bertindak. Tapi sekali lagi malam ini kita belajar dari seorang Daud. Banyaknya masalah, banyaknya tantangan, diamnya Tuhan tidak pernah merubah keputusan Tuhan. Dia menjamin malam ini kita semua tidur. Yuk tidur ya. Nanti sebentar setelah saya lanjutkan live, saya juga mau tidur saudara. Yuk ajakan tidur dengan tentram. Segeralah tidur. Mulai malam ini ndak ada orang yang banyak pikirannya macam-macam di sini. Tuhan mau malam ini pesan, segera tidur. Reskan pikiranmu. Percayalah, aku tetap andalanmu yang membuat hidupmu, menjamin hidupmu aman. Katakan buat jiwaku, hai jiwaku, jadilah tenang, percaya, jangan takut.
Ya, katakan. Karena Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Tuhan itu tetap Tuhan yang pasti menolong saudara. Karena Dia selalu pingin untuk membawa saudara dan saya hari ini ditopang. Ya, jadi tidak perlu takut, tenang, percaya, jangan takut. Itu tenangkan jiwa. Besok bangun, percayalah, imanmu akan melihat bahwa Tuhan bangkit, Tuhan berperang, Tuhan hadir dengan apa? Berkat dan pertolongan. Berarti kalau Tuhan hadir dengan berkat dan pertolongan, keadaan hidupmu pasti aman. Tuhan Yesus memberkati, ya. Selamat beristirahat, selamat tidur dengan nyenyak, ya. Yang lagi panik, yuk segera tidur semuanya. Bukan segera tidur minum obat tidur, kita sudah minum, kita sudah makan firman, jadi kenyang. Tinggal kita praktekkan firman. Selebihnya urusan kesusahan besok, izinkan Tuhan tetap menopang hidup saudara, pasti aman. Andalkan Tuhan, respon benar, tetap berdiri di atas iman. Besok kita bangun pasti lihat berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ya, jangan mau minum obat tidur. Yuk kita berdoa saudara, supaya hidup kita hari ini tenang. Nggak usah minum obat tidur. Yang lagi minum obat tidur, pakai terapi ini. Pakai terapi ini, ya. Karena Tuhan mau setiap kita jangan mau pakai obat tidur, zombie nanti, ya. Kita mau pakai terapi caranya Daud, segera tidur, tenangkan hatimu hari ini. Karena besok Tuhan pasti datang, bangkit berperang, Tuhan hadir. Jadi tidak perlu takut, ya. Dia perisai, dia kemuliaan, dan Dia pasti akan memberikan pertolongan buat saudara dan saya, sehingga kita semua tidak akan pernah takut. Tuhan Yesus memberkati, ya. Bapak, terima kasih malam ini kami tahu bagaimana terapi untuk mengatasi bahwa kami yang sulit tidur malam ini. Kami percaya Tuhan, malam ini kami mau segera membaringkan tidur. Kami tidak mau lagi memutar pikiran kami, memanjangkan pikiran kami panjang-panjang. 1 tahun lagi gimana ya, 2 tahun enggak. Kami enggak mau, karena besok kami bangun, kami akan melihat topangan Tuhan yang jauh lebih hebat dari masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar setiap masalah yang terjadi kami sudah serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau sudah berjanji aman. Kalau aman, kami cuma mengaminkan firman malam ini. Terpuji nama-Mu Bapak, biar kami istirahat, besok kami bangun, kami menikmati berkat topangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sekalipun boleh 10.000 musuh mengepung kami tidak akan pernah takut. Karena jika Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.